Seperti inilah detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru saat menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Rabu sore. Material banjir lahar dengan dahsyat menerjang hingga membuat aliran air terjun berwarna coklat dengan debit air yang sangat besar. Video amatir warga juga merekam sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun dan menyelamatkan diri di sisi tebing air terjun. Ada 9 wisatawan yang berhasil dievakuasi petugas dan seluruh wisatawan selamat. Peristiwa wisatawan terjebak banjir lahar terjadi begitu cepat. Pasca peristiwa tersebut, wisata air terjun Tumpak Sewu masih dibuka untuk wisatawan. Namun petugas menghimbau wisatawan tetap waspada dan mematuhi segala instruksi petugas. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Cakrawala bisa kembali hadir menjumpai Anda dan tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Firku Sinaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, kelompok pelajar di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran di Jalan Raya Cikunir, Jatiasih, Kota Bekasi. Polisi menyebut sebelum tawuran para pelajar ini sudah lebih dulu janjian di media sosial. Akibat kejadian tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di bagian kepala, sementara 10 pelajar diamankan oleh polisi. Inilah video amatir detik-detik para pelajar SMK di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Para pelajar saling serang dengan membawa senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore kemarin usai pulang sekolah. Tawuran yang terjadi di Jalan Raya Cikunir, Jatiasih, Bekasi ini mengakibatkan 1 orang korban mengalami luka di bagian kepala. Beruntung korban yang sempat mengeluarkan banyak darah di bagian kepala ini nyawanya masih selamat. Warga yang merekam kejadian menjelaskan para pelajar sebelumnya saling berteriak menyebut nama sekolah. Setelah itu mereka saling serang hingga menyebabkan 1 orang terluka di bagian kepala. Para pelajar menggunakan senjata tajam seperti celurit, golok, serta mistar. Para pelajar akhirnya dibubarkan warga. Menurut warga, aksi tawuran pelajar di Jalan Cikunir tersebut sudah sering terjadi. Sementara itu, petugas kepolisian Polsek Jatiasih dan Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan olah TKP. Polisi juga sudah menangkap 10 orang pelajar yang terlibat tawuran. Sementara 1 korban yang mengalami luka berhasil selamat dan dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, aksi unik dilakukan oleh relawan pendukung calon presiden dengan membagikan sepeda motor di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saya titipkan amanah Haji Her dimaksimalkan dengan baik. Siap. Kami relawan pemuda Haji Her. PT Bawang Mas Group. Kecamatan Palengan. Aksi bagi-bagi sepeda motor ini dilakukan oleh relawan Haji Her yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dengan menggelar deklarasi dukungannya kepada Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 ini, relawan Haji Her ini merangkul kaula muda di Pulau Madura untuk berkomitmen memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Selain melakukan deklarasi, relawan muda Haji Her juga melakukan aksi bagi-bagi sepeda motor bagi para relawannya se-Madura yang memiliki dedikasi tinggi untuk bergerak memenangkan Prabowo Gibran. Para pendukung yang mendapat hadiah sepeda motor mengaku antusias dan siap memenangkan capres pilihannya di 14 Februari mendatang. Ya pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo berbalut makan dengan sejumlah tokoh partai politik dianggap makna untuk menunjukkan sikap politiknya dalam memihak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski dianggap wajar, tim Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud mengkritisi pertemuan tersebut. Beberapa waktu terakhir ini, Presiden Jokowi bertemu dan makan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang terafiliasi dengan pasangan Prabowo Gibran. Presiden diketahui sempat bertemu dengan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan di Bogor dalam kurun waktu yang berbeda usai debat ketiga di awal Januari lalu. Presiden pun bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Jogja pada hari Minggu kemarin.
Ketua Umum Demokrat ini pun sempat bersepeda santai sebelum sarapan pagi bersama Presiden. Senin kemarin, giliran Prabowo Subianto yang diajak makan bakso usai meresmikan gedung geraha utama di Akmil, Magelang. Makan bersama sang Menteri Pertahanan ini pun bukanlah kali pertama usai maju sebagai calon presiden. 2 hari jelang debat ketiga digelar, Presiden dan Ketua Umum Gerindra ini diketahui makan malam bersama. Lain halnya dengan pendukung Timnas Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mereka mengkritik netralitas kepala negara yang telah mengusik rasa keadilan. Ya, cawe-cawe semakin jelas. Dan sudah diumumkan bahwa Pak Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Dulu politik makan siang memang untuk merukunkan orang kalau ada masalah. Tapi hari ini politik makan siang rupanya untuk kepentingan pihak tertentu, utamanya putranya yang sedang nyalon wakil presiden. Pengamat politik Ujang Komarudin juga menilai makan bersama yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tokoh partai politik semakin menguatkan dugaan bahwa Joko Widodo memang telah memihak pasangan Prabowo Gibran. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada pertemuan kalau tidak ada maksud tertentu. Nah, dalam konteks politik, ini kita bisa menafsirkan secara bebas publik ya. Tapi saya memaknainya ya, simboliknya bahwa dukungan penuh kelihatannya ya Pak Jokowi itu kepada 02. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan jika undang-undang memperbolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Meski dengan catatan harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal petisi Bulak Sumur yang dibuat oleh para guru besar UGM Yogyakarta. Menurut Presiden, petisi tersebut merupakan salah satu bentuk demokrasi. Para guru besar dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa akhir-akhir ini. Keprihatinan tersebut mereka rangkum dalam petisi Bulak Sumur yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Para guru besar UGM menilai Presiden Jokowi telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai alumni, Jokowi dianggap tidak berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Para guru besar juga meminta DPR MPR mengambil sikap dan langkah konkret dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi. Melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Wonogiri, Jawa Tengah menanggapi singkat petisi Bulak Sumur yang dibuat oleh Sivitas UGM. Tanggapan petisi Bulak Sumur, Pak? Ya, itulah demokrasi. Ya. Terima kasih, Pak. Petisi Bulak Sumur ini rencananya akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Jokowi. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melakukan kampanye akbar di Sumatera Utara. Dalam pidato politiknya di Istana Raja Najunggal Muara Thais, Tapanuli Selatan, Anies Baswedan kembali menyinggung pembagian bansos oleh pemerintah di masa kampanye. Ribuan pendukung dan simpatisan serta relawan pendukung calon presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan memadati lapangan Istana Raja Najunggal, Kecamatan Angkola, Muara Thais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Anies kembali menyinggung isu pembagian bansos yang dilakukan pemerintah di tengah masa kampanye saat ini. Anies juga berjanji bila ia terpilih menjadi presiden, ia akan membenahi program pemberian bansos agar pemberian bansos bisa dibagikan lebih merata. Kita menginginkan
agar Indonesia bisa menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Karena itulah kita berjuang untuk perubahan. Insya Allah perubahan ini akan terjadi 14 Februari yang akan datang. Selain itu, Anies Baswedan juga ingin menjadikan Tapanuli serta pesisir barat Sumatera Utara sebagai prioritas pembangunan. Salah satunya dengan investasi yang padat karya agar tercipta lapangan pekerjaan yang semakin luas. Anies mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi perhitungan suara pada 14 Februari mendatang. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dan memaparkan gagasannya di acara Trimegah Political dan Economic Outlook yang berlangsung di Ritz-Carlton, Jakarta. Sementara itu, Cawapres Raka Buming Raka menggelar diskusi bareng komunitas kreatif dan penggiat seni di Kota Bogor. Hadirin sekalian dan ini marilah kita sambut ke atas panggung. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dan memaparkan gagasannya di acara Trimegah Political and Economic Outlook pada Rabu siang kemarin. Acara bertajuk The Urgency to Ignite Growth itu diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi bagi para investor dan pengusaha dalam mengambil keputusan investasi jelang pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Di hadapan ribuan orang yang hadir, Prabowo lagi-lagi menekankan pentingnya swasembada pangan. Bagaimana bisa negara yang mendekati 300 juta tergantung impor? That is not smart. And kita sangat mampu swasembada karena kita berkali-kali pernah swasembada. Prabowo juga sempat berbicara soal food estate, perubahan iklim hingga program makan siang gratis. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menggelar diskusi bareng komunitas kreatif dan pegiat sustainability art di Kota Bogor pada Rabu sore kemarin. Dalam kegiatan bertajuk #Gimik Gibran ini, Cawapres nomor urut 2 itu ditemani Wali Kota Bogor yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto. Di hadapan ratusan orang yang hadir, Gibran membahas soal edukasi berselancar di internet. Sementara itu, agenda kampanye Ganjar Pranowo di Sulawesi Utara ditutup dengan hajatan bersama rakyat. Ganjar pun sangat optimis meraih banyak suara di Sulawesi Utara. Sementara calon wakil presiden Mahfud MD menghadiri silaturahmi nasional dan zikir kebangsaan di Aceh Barat Daya. Hajatan rakyat menjadi puncak agenda kampanye Ganjar Pranowo di Sulawesi Utara. Ribuan masyarakat Manado meramaikan hajatan ini. Para pendukung semakin bergembira saat Ganjar Pranowo ikut berjoget di atas panggung. Ganjar mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 3. Ganjar pun optimistis dengan perolehan suara di Sulawesi Utara. Saya kira lapangan kerja memang menjadi isu utama, maka kemudian SDM mesti kita siapkan dan itulah yang menjadi PR besar Ganjar Mahfud. Ini sesuatu yang tidak gampang, tapi kita mesti menyiapkan dari pendidikannya, investasinya, dan kemudahan mereka termasuk dalam berusaha. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri silaturahmi nasional dan zikir kebangsaan yang digelar ulama di Aceh Barat Daya, Aceh. Ratusan santri dan masyarakat Aceh Barat Daya memadati lapangan pondok pesantren Irfani. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengajak seluruh peserta yang hadir agar memilih pemimpin yang baik dan mampu membawa Indonesia bisa lebih maju, tentu harus sesuai dengan syariat. Ya pemirsa, kemarin sore di Istana Negara, Mahfud MD secara resmi menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga
hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Berbagai komentar muncul pasca Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga paslon lain yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka mempertanyakan kenapa baru mundur sekarang Pak Mahfud MD? Saudara-saudara sekalian, saat ini Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD Rabu kemarin menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam saat sedang berkampanye di Provinsi Lampung. Usai keputusan tersebut, beragam komentar pun bermunculan. Presiden Joko Widodo menghargai keputusan dari Mahfud. Menurut Jokowi, keputusan mundur itu merupakan hak dari Mahfud MD. Ya itu hak. Saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mengomentari mundurnya Mahfud dari posisi Menko Polhukam. Caimin merasa heran kenapa Mahfud baru memutuskan mundur sekarang. ya tentu ini membuat kita tanda tanya. Pertama, kenapa kok mundurnya sekarang? Berarti ada sesuatu masalah. Lalu kalau ada masalah, mestinya pemerintah harus mengkonsolidir ulang supaya tidak terjadi masalah. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 moderator debat kelima Capres Pemilu 2024. Mereka adalah Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Lantas bagaimana persiapan dari kedua moderator ini jelang debat terakhir? Berikut profilnya. Andromeda Mercury dan Dwi Anggia akan mengawal debat kelima Capres Pemilu 2024 sebagai moderator. Debat Capres 4 Februari mendatang bertema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Inilah sosok Andromeda Mercury. Pria berdarah Palembang dan Salatiga kelahiran 18 Mei 1988 ini adalah lulusan FISIP Universitas Pajajaran. Andromeda dikenal sebagai jurnalis dan news presenter TV One. Andromeda mengawal beberapa program berita dan talk show di TV One serta pernah mewawancarai sejumlah tokoh besar tanah air. Lantas bagaimana seorang Andromeda didapuk sebagai moderator debat Capres terakhir pada 4 Februari mendatang? Lebih lanjut, pria yang punya kemampuan public speaking ini mengaku meski sudah siap mengawal debat kelima nanti bersama Dwi Anggia, namun dirinya tetap terus belajar, seperti melakukan review debat pertama hingga keempat. Andromeda menambahkan sebagai moderator harus bersikap profesional dan netral. Bahkan nantinya Andromeda dan Anggia akan dikarantina pihak KPU jelang debat dilaksanakan. Sementara pasangan moderatornya Dwi Anggia, rekan sejawat Andromeda, ternyata juga sempat kaget namanya disebut akan menjadi moderator debat kelima Capres Pemilu 2024. Wanita lulusan Universitas Andalas pada 2005 ini punya kemampuan dan pengalaman jurnalis dan juga sebagai pembaca berita TV One yang tidak diragukan lagi. Mendapat kesempatan menjadi moderator bagi Anggia adalah bentuk apresiasi luar biasa karena diberikan kepercayaan memandu debat calon presiden, debat calon orang nomor 1 di negeri ini. Agar lebih siap sebagai moderator, bagi Anggia kesehatan tubuh dan mental juga penting selain tetap mempelajari materi debat sebelumnya. Sama seperti seluruh rakyat Indonesia, Anggia juga Andromeda berharap agar debat terakhir calon presiden pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi masyarakat yang bingung memilih siapa calon presiden dan wakil presiden terbaik untuk memimpin Indonesia. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Berikut ini ada video ketika satu pasukan tentara penjajah menyusup ke rumah sakit dengan menyamar sebagai warga sipil dan tentara medis. Ini detik-detik ketika tentara Zionis menyamar untuk bisa menyusup ke dalam rumah sakit Ibnu Sina di Jenin.
Ada yang berpura-pura menjadi perempuan dengan keranjang bayi, ada pula yang menyamar sebagai difabel berkursi roda. Dengan senjata yang tersembunyi dalam gamis atau barang bawaannya, mereka leluasa berjalan menuju lantai 3, lalu masuk ke ruang rawat pasien. 1 warga Palestina yang koma dan 2 pasien yang terlelap ditembak di kepala. Para korban terbunuh seketika. Tindakan Zionis ini mendapat kecaman dari banyak pihak. Apalagi Israel kerap menggaungkan bahwa banyak pejuang Palestina menyamar sebagai penduduk sipil. Operasi ini menunjukkan kemunafikan Zionis karena mereka membunuh warga Palestina yang sedang terluka dengan berpura-pura menjadi dokter dan pasien. Nikah massal ala Pilpres. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Hai, hari ini aku mau share tips biar tangan tetap lembut. Tangan bisa kering karena sering cuci piring. Coba Sunlight Extra Lembut baru dengan Rapno Moisturizer terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak, jaga tangan tetap terasa lembut. Sunlight Extra Lembut baru. Pond's Skin Institute baru. Pond's Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisourcinol menghasilkan niasourcinol. Membersihkan 20 kali ekstra kekuatan mencerahkan dan menutrisi. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracles happen. Ya, mau jadi makan di luar deh. Ya bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Rangkaian debat Pamungkas Capres 2024 Minggu 4 Februari live di Antv Rame. Tiap Ramadan, Ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam, menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi. Yuk sahur, cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. Asik, jalan-jalan. Waduh, tenang. Kan setiap hari udah minum buah Vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Panas-panas bikin gerah. Cuma Walls yang bikin ceria. Es krim Walls, es krim Walls. Semua jadi happy. Ayo berbagi enaknya Walls. Walls bikin semua jadi happy. Molto bikin baju tampak baru. Kupakai lagi dan lagi. Baru Molto Parfum Plus Protect. Teknologi ultra care-nya 10 kali lindungi serat kain, 10 kali lebih wangi. Jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru. Molto baru. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk lezatkan tempe bergizi. Cukup dengan Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Cukup Royco aja. Bumbu masak nomor 1, lezatkan tempe. Golkar merangkul dan membuka harapan. Golkar membesarkan hati dan mengulurkan tangan persahabatan. Para petani, para nelayan, para supir taksi, mereka juga adalah pahlawan pembangunan. Bagi Golkar, rakyat adalah tulang punggung Indonesia. Pedagang kecil, supir truk, hingga perawat dan guru sekolah. Kepada mereka semua, Indonesia harus berterima kasih. Golkar mantap, maju terus Golkar. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Tiap Ramadan, Ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam, menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi.
Yuk sahur cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. Pond's Skin Institute baru Pond's Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisorcinol menghasilkan niasorcinol. Membersihkan 20 kali ekstra kekuatan mencerahkan dan menutrisi. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracles happen. Star Stealer hanya di VTV. Si pengedar harapannya tak mudah. Mereka sampai guling-gulingan, bantal-bantalan. Ya, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Wah, banyak pesenan nih. Iya. Berlemak banget. Lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight baru. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku, Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent, gratis konsultasi dokter gigi. Scan pack-nya. Hai Zi. Ya, Pepsodent baru. Perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Beli bakso yuk. Kita bikin aja, pakai Royco sapi formula terbaik dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru Royco sapi formula terbaik. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, banjir lahar akibat hujan dari Gunung Semeru kembali menerjang Sungai Leprak, Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Waspada yang di bawah, waspada. Banjir lahar hujan dari puncak Semeru mengalir ke daerah aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Candipuro. Banjir lahar hujan Gunung Semeru membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan batu yang berasal dari puncak gunung. Peristiwa ini membuat aktivitas tambang pasir di Sungai Leprak dihentikan. Banjir lahar hujan juga membuat warga satu dusun terisolasi. BPBD Lumajang menghimbau kepada masyarakat dan para penambang pasir untuk waspada terhadap banjir lahar hujan susulan karena intensitas hujan di puncak Gunung Semeru masih tinggi. Pemirsa, ada yang unik dari pelaksanaan pernikahan massal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat akhir pekan lalu. Pasalnya, pernikahan massal ini mengusung konsep pemilihan presiden atau pilpres. Pernikahan massal ini digelar di pondok pesantren yang kemudian viral di media sosial. Dan kabar tadi akan sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Cakrawala akan kembali hadir pekan depan di jam yang sama. Akhir kata, saya Firpus Yunaso pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan wassalamualaikum. Inilah 3 pasangan calon pengantin yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Miftahul Huda II di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang menggelar pesta pernikahan secara bersamaan. Ada yang unik dari pesta pernikahan ini. Prosesi adat dilakukan layaknya proses pemilihan presiden. Bahkan, 3 pasangan sebelumnya melakukan kampanye sebagai bentuk undangan kepada santri dan warga setempat. Ijazahnya tidak palsu. Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, kedua pasangan harus mendapatkan persetujuan oleh Mahkamah Keluarga yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren. Umur 28 tahun. Sebelum tiba di lokasi pesta pernikahan, 3 pasangan calon pengantin pria melakukan kampanye keliling pondok diikuti oleh pendukungnya. Menurut pengasuh Ponpes, nikah massal ini merupakan agenda tahunan yang sudah dilakukan sejak lama.
Namun, tahun ini merupakan tahun pemilu, maka konsep nikah massal digelar seperti Pilpres. Saat ini sedang berlangsungnya salah satu agenda negara Republik Indonesia, yaitu pemilihan presiden, maka tim kreatif sama tim media itu membuat suatu tema tentang pemilihan presiden. Jadi ada plesetan-plesetan mungkin sebagai hasil dari ide kreatif para santri dan pengurus. Mungkin itu. Usai akad nikah dilakukan, ketiga pasangan itu berada di satu pelaminan. Pihak keluarga masing-masing pengantin turut hadir. Selain pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, warga sekitar juga turut hadir dalam undangan pesta nikah massal ala Pilpres tersebut.